Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 182236004 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme kerja sistem IoT saya dalam menampilkan real-time sensor data menggunakan XAMPP yang di dalamnya terdapat web server berupa Apache dan juga terdapat juga apa ya? Oh ya, database server berupa MySQL seperti itu. Jadi tentu saja langkah pertamanya yang tentu saja supaya bisa dilakukan adalah masuk dulu ke dalam apa itu namanya XMPP-nya, kemudian di kontrol panel XMPP-nya nanti dari eh, teman-teman sekalian itu bisa saja langsung untuk langsung saja untuk turn on kan dari eh, web server Apache-nya dan juga dari sisi SQL servernya gitu, MySQL. Kemudian apabila nanti tidak bisa, teman-teman bisa eh, mencari mencoba mencari proses ID atau PID-nya dulu untuk yang memakai apa ya, Linux ataupun Mac dan sejenisnya dengan kernel Linux maksudnya. Namun apabila dengan apa ya, dengan eh, command prompt ataupun Windows PowerShell bisa dilakukan dengan hal yang sama seperti itu. Nah, kemudian apabila sudah mungkin untuk teman-teman yang menggunakan Windows itu nanti saran saya harus melakukan runningnya dengan as administrator. Nanti ketika sudah, teman-teman akan diarahkan ke XAMPP-nya, di mana di XAMPP-nya sendiri nanti eh, teman-teman bisa membuat suatu database baru di laman PHP My Admin-nya, masuk berbasis localhost. Nah, di sini saya membuat suatu folder berupa sensor data yang dalamnya ada apa ya? eh, Maksudnya membuat database dengan nama sensor data dan di dalamnya ada tabel sensor data, dalam tabel sensor data ada di dalam apa itu namanya, database atau relasi sensor data ada yang namanya tabel distance data yang terdiri dari tiga entity yaitu ID, distance centimeter dan juga ada timestamp-nya seperti itu. Nah di sini mungkin kalau misalnya kita lihat show all-nya nanti sebentar. Nah iya, showing. Nah nanti kalau misalnya di scroll ini kebetulan saya juga lagi menjalankan em, prosesnya. Nah tapi sepertinya ini ada nge-lag sedikit ya, jadi mungkin di sini tidak bisa saya tunjukkan lama-lama, jadi saya harus berpindah ke seperti itu. Nah, oke. Sudah benar. Nah, habis itu di sini saya juga mungkin memperlihatkan ini eh, bagaimana chart atau data yang telah divisualisasikan menggunakan eh, kode PHP juga. Dan kebetulan untuk kode PHP-nya sendiri akan saya coba perlihatkan sebentar.
Nah, seperti ini. Jadi di sini ada tiga data atau apa ya, tiga file utama, yaitu file chart.php di mana ini sebenarnya sudah terintegrasi dengan HTML dan juga beberapa script sederhana dari JavaScript yang gunanya untuk menampilkan sebagai bentuk visualisasi dari data yang telah dikirim oleh sensor SP32 ini. Kemudian ada juga untuk get data. Dari get data ini nanti maksudnya ini apa tujuannya, yaitu untuk ngambil data terbaru ya teman-teman, dari relasi sensor data, kemudian dari tabel distance data nanti akan diambil atribut berupa distance centimeternya dan juga timestamp-nya yang nanti akan diurutkan gitu. Nah, gunanya buat apa? Nanti dari get data ini akan diproses lagi di chart.php-nya supaya bisa diplot lewat grafik seperti itu. Kemudian untuk insert data.php-nya ini sebenarnya bergunanya untuk membuat koneksi ke database. Terus habis itu nanti ini gunanya untuk memasukkan raw data dari atau raw record dari eh, sensor SP32-nya menuju ke dalam apa ya? Menuju ke dalam web servernya dan nanti akan bisa terkoneksi secara remote seperti itu. Dan kemudian untuk yang terakhir ada sebentar. Ini saya mau ke ini deh. Ya, di sini. Jadi di sini, ups. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada ya, sudah cukup lumayan lengkap dari ini. Nah, itu. Di secara monitornya sudah bisa jalan. Jadi di sini dengan menggunakan SSID dan password juga ada server name yang ini merupakan IP address dari komputer lokal saya. Kemudian ini juga ada path menuju directory insert data.php yang mana itu merupakan apa ya, folder dari sebentar. Maksud saya nama file dari PHP yang nantinya buat terintegrasi ke dalam web servernya nanti. Kemudian di sini seperti biasa sebenarnya cara kerjanya. Jadi di sini sensornya aktif dan kemudian nanti apabila terkoneksi dengan WiFi nanti eh, baru bisa dikirimkan ke dalam server name itu data berupa distance centimeternya dan nanti dari fungsi insert data nanti juga akan merecord dan memasukkan data juga berupa timestamp seperti itu. Nah, seperti itu saja. Kemudian untuk apa ya, sensor datanya, kenapa jaraknya begini? Karena memang statis. Saya tadi coba apa ya, nggak coba buat gerak-gerakin nih. Sekarang saya coba gerakin ke mana ya? Ke sini mungkin. Kita lihat berapa yang bisa di itu. Oh iya, cukup turun. Iya, cukup turun. Terus habis itu saya coba naikin lagi. Kira-kira akan naik. Iya, grafiknya cukup naik seperti itu. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang bertanya kenapa timestampnya jam 7 PM padahal di sini di kontrol kalau saya jamnya berbeda karena ini sistemnya masih sistem UTC dan sedangkan padahal UTC dan Indonesia ada jarak beberapa jam gitu. Jadi sebenarnya ini valid apabila nanti teman-teman coba kalkulasikan sendiri seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya di refresh terus nanti ini setiap 5 detik sekali karena memang intervalnya saya tadi di Arduino lupa tunjukkan eh, interval durasinya kirim datanya selama 5 detik. Jadi setiap 5 detik teman-teman eh, apa itu namanya? Refresh nanti di sini akan tertera pada 5 detik atau selang waktu tersebut
yang dikirim datanya berapa, datanya eh, apa gitu, distance-nya berapa, seperti itu. Kira-kira seperti itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.